Novel Raja Teringgi. Bab 2439. Jika dia tinggal 50 meter jauhnya, Omi tidak akan berhasil. Sepertinya Omi harus terus berpura-pura. Seseorang, segera pergi dan tangkap semua wanitanya untukku. Kaisar Abadi memerintahkan beberapa dewa perang untuk pergi. Namun pada saat itu, mana yang terikat di tubuh Omi tiba-tiba terangkat dan salah satu dari mereka berteriak, "Lari!" Omi bahkan tidak bereaksi, hanya melihat salah satu dewa perang meraih bahunya dan dengan cepat terbang menjauh. Mengejar. Kaisar Abadi meraung marah. Omi menoleh dan melihat Leng Tianling meraihnya dan melarikan diri. Leng Tianling berkata kepada Omi, "Aku akan menghentikannya untukmu. Kamu lari cepat ke tempat di mana tidak ada yang akan menemukanmu." Omi sangat tertekan dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan menyelamatkanku? Siapa yang memintamu untuk menyelamatkanku?" Omi sengaja berpura-pura lemah dan ditangkap, tetapi siapa sangka Leng Tianling akan mengkhianati Kaisar Abadi pada saat kritis untuk menyelamatkan Omi. Ini bagus, rencana Omi hancur. Leng Tianling berteriak, "Apa gunanya angin bertele-tele? Lari!" Omi kesal, namun, Leng Tianling memiliki niat baik. Apa yang bisa Omi lakukan? Lagi pula, jika ini benar, maka dia telah menyelamatkan Omi pada saat yang kritis. Kepada penyelamat, apakah Omi ingin membalas budi? Dewa Perang Tianling, mengapa kamu menyelamatkanku? Tanya Omi. Pada saat ini, Leng Tianling masih terbang dengan cepat bersama Omi. Entahlah, keputusan sepersekian detik, aku hanya berharap, ketika aku menemukan cucuku di masa depan, aku harus memperlakukannya dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia merindukanmu sepanjang waktu, aku bisa melihatnya di matanya. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu mati. Jika kamu mati, cucuku akan kesakitan. Kata Leng Tianling. Omi berkata, "Jangan khawatir, aku sudah memiliki Lonemun bersamaku. Itu bagus, tidak sia-sia bagiku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana dengan dirimu?" "Aku baik-baik saja, aku telah meningkatkan kekuatanku 1000 kali lipat. Kaisar Abadi tidak bisa membunuhku sama sekali. Dia hanya bisa memerintahkan dewa perang di bawahnya untuk membunuhku. Tapi dewa perang di bawahnya akan memiliki kesulitan membunuhku kecuali mereka mengepungku, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak akan semudah itu. Selain itu, mereka tidak kuat dan tidak begitu setia," kata Leng Tianling. Omi menghela nafas. "Apa yang kamu keluhkan? Aku akan mati, dan sekarang aku telah menyelamatkanmu, dan mengapa kamu terlihat sangat sedih?" Tanya Leng Tianling. Omi berkata, "Jika saya benar-benar tertangkap, saya memang akan senang. Tetapi saya hanya berpura-pura lemah, pura-pura ditangkap oleh kalian. Saya akan menunggu Kaisar Abadi datang dalam jarak 50 meter dari saya, maka saya bisa menangkapnya, tetapi Anda baik-baik saja." "Apa? Kau melakukannya dengan sengaja?" "Ya, sebenarnya, kalian sama sekali bukan tandinganku, tapi hanya saja tidak peduli seberapa kuat aku tidak bisa menangkap Kaisar Abadi sebelum aku melakukan langkah ini." "Bagaimana kamu begitu kuat? Ini bukan waktunya untuk membicarakannya." Leng Tianling bertanya, "Lalu bagaimana sekarang?" "Kamu harus menemukan cara untuk membuatku ditangkap kembali dan kemudian mencari cara untuk membantuku berada dalam jarak 50 meter dari Immortal." "Baiklah." Mengatakan itu, Leng Tianling melambat. Di belakang Kaisar Abadi dan 30 atau lebih dewa perang lainnya mati-matian mengejarnya. "Jangan biarkan dia pergi, kejar aku harus mengejarnya." Sama seperti itu, setelah mengejarnya untuk sementara waktu, Leng Tianling ditangkap dan lebih dari 30 dewa perang mengepung Leng Tianling. Dewa Perang Tiga Mata berkata, "Leng Tianling, kamu benar-benar gila." Kaisar Abadi mengamuk, "Semuanya, bantai Leng Tianling dan Omi bersama-sama." Dan, EBSP. Saat itu, Leng Tianling melemparkan Omi ke bawah dan berkata, "Omi, maafkan aku tidak bisa membantumu lagi. Jadi jaga dirimu baik-baik." Jadi, Leng Tianling berpura-pura melarikan diri dan melemparkan Omi ke bawah. Kaisar Abadi sibuk berteriak, "Lupakan Leng Tianling untuk saat ini, ambil Omi." Setelah melepaskan satu lingkaran, Omi sekali lagi tertangkap. Namun, setelah jalan memutar ini, kewaspadaan Kaisar Abadi terhadap Omi telah turun jauh lebih rendah. Dewa Perang melaporkan, "Kaisar Abadi, Omi telah ditangkap, apa yang harus kita lakukan dengannya?" "Sekarang tembak sampai mati." Dewa Perang lain berkata, "Untuk menghindari tidur malam yang panjang, saya sarankan menembaknya di tempat jika Leng Tianling datang untuk menyelamatkannya lagi, sedangkan untuk wanitanya, lupakan saja, urus saja Omi lebih awal." Meskipun Kaisar Abadi tidak mau, dia masih mengangguk, "Baiklah, bunuh dia, segera mati." Ya, Kaisar Abadi. Lebih dari 30 dewa pertempuran sibuk mengikuti perintah. Omi tertekan, jika dia membunuhnya sekarang, Omi harus mengekspos kekuatannya. Tetapi Kaisar Abadi, bagaimanapun, akan selalu menjaga jarak dari Omi. Mati. Masing-masing dari 30 dewa perang membunuh Omi dengan satu gerakan. Omi menghela nafas dan harus menampilkan Trinoting Domain. Setiap gerakan mereka, semua kekuatan mereka berubah menjadi nol saat mereka memasuki domain Omi. Pada saat yang sama, Omi menghembuskan napas pada 30 atau lebih dewa perang. Semua 30 dewa perang menjerit dan runtuh ribuan meter jauhnya dalam satu hembusan udara. "Apa?" Kaisar Abadi di kejauhan tercengang. Omi menghela nafas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kaisar Abadi tidak menangkapnya. Sebaliknya, dia telah mengekspos kekuatannya, dan kali ini, bahkan lebih sulit untuk menangkapnya. Omi berkata, "Niantian, aku jauh dari tandingan orang-orangmu, kamu tidak bisa melarikan diri."
Omi, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apa gunanya mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? Hahaha Omi, kamu ingin menggantikanku, kamu sedang bermimpi, aku lebih suka menghancurkan tiga alam daripada memenuhimu. Niantian, kamu tidak pantas menjadi kaisar abadi, kamu tidak peduli dengan kehidupan dunia. Hahaha, sekarang, tidak perlu mengatakan apa-apa Omi, saya telah menghancurkan tiga alam, saya akan melihat bagaimana Anda masih bisa menjadi kaisar abadi. Raung Niantian. Omi hanya bisa mencoba. Saat ini, Omi berjarak sekitar 800 meter dari Kaisar Abadi, agak sulit untuk mempersempitnya menjadi 50 meter. Omi tiba-tiba berteriak, Niantide, apa yang kamu lakukan? Kaisar Abadi berpikir bahwa Niantides telah muncul di belakangnya dan bahwa Niantides juga akan membunuhnya, sehingga Kaisar Abadi menjadi gugup dan berbalik. Dalam sekejap, Omi menerjangnya 50 meter di depannya. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, dan Kaisar Abadi juga langsung sadar dan segera mencoba mengalihkan dirinya. Namun, Kaisar Abadi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Omi berkata, aku berusaha keras untuk menangkapmu, tetapi tidak berhasil. Aku menggunakan trik anak-anak untuk menangkapmu, hahaha. Omi, apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi? Teriak Immortal Emperor cemas. Omi berkata tanpa tergesa-gesa, sebelum aku mati, aku dapat memberitahumu bahwa kamu telah memasuki domainku, kamu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Domain apa? Saya adalah pengontrol tiga alam, tidak mungkin saya bisa terjebak. Tiga alam ketiadaan, itu bukan sesuatu yang bisa kamu pahami sama sekali. 2440. Omi, jangan bunuh aku, oke, aku akan menjadi bonekamu, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan, oke. Kata Kaisar Abadi memohon. Omi tertawa, saya sendiri bisa menjadi Kaisar Abadi, mengapa saya membutuhkan Anda sebagai boneka? Selain itu, bahkan jika saya bukan Kaisar Abadi lagi, saya masih bisa memberikan kursi ke generasi berikutnya. Kaisar Abadi mendengus, Omi, kamu harus ingat satu hal, bagaimana kamu mendapatkan hati Hongmeng, dan bagaimana orang lain akan membunuhmu di masa depan juga. Kamu pikir hati Hongmeng dapat diwariskan? Tidak, orang lain bisa mendapatkannya kecuali kamu mati. Oh ya, suatu hari akan ada seseorang yang lebih kuat darimu, dan orang itu juga akan membunuhmu untuk mendapatkan hati Hongmeng. Jadi, hati Hongmeng hanyalah kentang panas, saya pikir lebih baik Anda tidak masuk lubang api ini. Jika kamu tidak menjadi Kaisar Abadi, tidak ada yang akan menemukanmu. Aku menyesali semuanya sekarang. Oh, ya. Omi tersenyum tipis tetapi kata-kata Kaisar Abadi tampaknya memiliki ketulusan di dalamnya. Begitu Anda mendapatkan hati Hongshen, Anda menyatu dengan hidup Anda dan tidak bisa keluar darinya. Dan ketika seseorang benar-benar melampaui Omi di masa depan, maka Kaisar Abadi hari ini adalah masa depan Omi, dan orang lain harus membunuh Omi untuk mendapatkan hati Hongshen. Omi pikirkan apakah itu perlu. Di awal alam semesta, 9 manusia lain yang muncul bersamaku, mereka semua kuat, jauh lebih kuat darimu sekarang, mengapa mereka tidak mencuri hati Hongmengku? Bagaimana saya tahu, mungkin mereka memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kamu sangat jenius, kamu juga bisa memiliki tujuan yang lebih tinggi, aku tidak percaya bahwa tujuanmu hanya untuk menjadi Kaisar Abadi, kamu pasti memiliki tujuan yang lebih tinggi. Dan begitu kamu mendapatkan hati Hongmeng, kamu akan dibatasi di sini, Anda harus mengendalikan tiga alam, Anda tidak dapat melakukan hal lain. Jika tidak, tiga alam akan kehilangan ketertiban dan akan ada kekacauan. Tubuh Omi bergetar. Mengapa dia merasa sedikit ragu? Apakah dia telah dicuci otak oleh Kaisar Abadi? Tidak begitu banyak. Omi, apa yang saya katakan, setiap kata adalah benar, kecuali tujuan Anda benar-benar hanya untuk menjadi Kaisar Abadi selama sisa hidup Anda. Omi mendengus tujuan saya, tentu saja, bukan untuk menjadi Kaisar Abadi, saya pasti memiliki tujuan yang lebih tinggi di masa depan. Jika itu yang Anda pikirkan, maka Anda seharusnya tidak mendapatkan hati Hongmeng. Tujuan hati Hongmeng adalah untuk mengendalikan tiga alam, menjaga ketertiban di tiga alam, menjaga ketiga alam terus bergerak, dan memastikan bahwa kehidupan terus mengalir dan dilahirkan. Tidak ada kemungkinan Anda tidak dapat berkultivasi dan melakukan sesuatu yang lain lagi. Karena tiga alam ini tidak dapat tanpa Anda untuk sesaat, Anda berpikir bahwa jika Anda menjadi abadi kaisar, Anda masih dapat memindahkan dan menutup pintu selama puluhan ribu tahun. Salah, jika Anda menjadi kaisar abadi, penutupan pintu pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan Anda. Begitukah? Omi sebenarnya sedikit ragu. Mungkinkah menjadi kaisar abadi benar-benar sangat membatasi? Jika saya berbohong kepada Anda, saya tidak akan mati dengan baik. Anda adalah seorang jenius yang kuat, Anda benar-benar tidak boleh membuang waktu Anda di sini. Jika Anda adalah orang seperti saya, yang hanya bisa mencapai ketinggian ini dalam hidup Anda, maka kamu bisa menjadi kaisar abadi sebagai gantinya. Omi, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Setelah kamu menjadi kaisar abadi, kamu tidak akan bisa keluar darinya, kecuali kamu bunuh diri, maka orang lain bisa menggantikanmu. Umi menarik napas dalam-dalam. Kaisar Abadi menambahkan, Omi, ada satu hal terakhir, setelah tiga alam runtuh, hati yang terhormat juga akan mati bersamamu. Sebelum aku tidak akan melakukan ini jika tidak harus peran dan misi hati Hongmeng hanya untuk mengelola tiga alam. Omi mendengus Niantian, kamu sangat fasih, apakah kamu ingin mencuci otakku?
Oh, konyol, kamu bisa membunuhku semaumu, tapi aku yakin kamu. Anda pasti akan menyesalinya. Setelah Anda mendapatkan hati Hong Meng, meskipun Anda menjadi manusia superior, pada saat yang sama, Anda juga menjadi penjaga tiga alam. Anda tidak bisa mengendur sedikit pun. Sekali tiga alam runtuh, Anda juga mati bersama. Pikirkan sendiri. Omi mengepalkan tangannya sangat erat. Dia ingin menembak Kaisar Abadi sampai mati. Tetapi apakah dia benar-benar menggantikannya? Di masa depan, Omi masih ingin pergi ke relik Dewa Jahat untuk berkultivasi. Jika ia menjadi Kaisar Abadi, ini tidak mungkin lagi. Omi harus mengawasi tiga alam dan melakukan penyesuaian setiap saat untuk menghindari kecelakaan. Omi, Kaisar Biru Qinzong dan yang lainnya, mereka bahkan lebih kuat darimu. Mengapa mereka tidak menggantikanku? Pikirkanlah posisi Kaisar Abadi, apakah itu benar-benar penting bagimu? Oh, ini adalah mimpiku untuk menjadi Kaisar Abadi, dan kamu ingin menghancurkan mimpiku dengan beberapa kata. Omi meraung. Ya, banyak orang ingin menjadi Kaisar Abadi. Mereka pikir itu luar biasa, tetapi itu bukan untuk Anda. Anda masih harus berjuang untuk menemukan kebenaran dunia ini, untuk keluar dari alam semesta ini, untuk menemukan lebih banyak yang tidak diketahui. Rahasia. Dibandingkan dengan ini, posisi Kaisar Abadi bukanlah apa-apa. Tentu saja, jika Anda benar-benar menginginkan hak, saya dapat memahkotai Anda sebagai petapa surga tinggi. Maksud kamu apa? Itu adalah orang yang lebih tinggi dari surga. Ingat, tapi ini adalah segelku. Tidak pernah sebanding dengan orang-orang suci agung yang memproklamirkan diri. Orang suci agung yang lebih tinggi dari surga. Omi melantunkan. Kaisar Abadi tiba-tiba membungkuk kepada Omi. Salam kepada Sage Agung dari surga tinggi. Omi tertawa terbahak-bahak. Kamu sangat tahu cara melihat jarum di tumpukan jerami. Sage Agung dari surga tinggi. Di masa depan, di dalam tiga alam, saya di bawah Anda dan Anda dapat memerintahkan saya sesuka hati. Bagaimana? Anda memiliki semua hak yang Anda inginkan. Anda ingin keluarga Anda makmur dan kuat. Kamu bisa. Omi ragu-ragu selama beberapa menit dan akhirnya Omi menghela nafas. Apa-apaan, aku, tang seseorang, telah diyakinkan olehmu, sayangnya. Kaisar Abadi sibuk berkata, tidak, bukan karena saya telah meyakinkan Anda, tetapi di dalam hati Anda tidak bersedia menjadi Kaisar Abadi selamanya. Jika kamu berkata begitu, maka jadilah itu. Kaisar Abadi sangat gembira dan berkata dengan gembira, terima kasih atas rahmat Anda. Jangan khawatir, saya akan kembali ke pengadilan abadi sekarang, mengatur ulang pengadilan abadi, dan segera mengumumkan bahwa saya telah menobatkan Anda sebagai surga tinggi. Sage hebat, terserah Anda, meskipun saya melepaskan Anda pada saat ini, jika saya benar-benar ingin menangkap Anda lagi, saya pasti bisa melakukannya. Jangan khawatir, High Heaven Great Sage, aku tahu itu. Juga tahun ini, tiga alam sangat kacau, dan aku harus bergegas untuk mencapai keselarasan. Jika tidak, aku tidak perlu kamu membunuhku, aku harus mati sendiri ketika tiga alam bangkit. Lanjutkan. Terima kasih, Sage Agung dari surga tinggi. Kaisar kecil pergi. Dengan itu, Omi menyaksikan Kaisar Abadi melarikan diri. Omi menghela nafas, saya harap saya tidak akan menyesalinya. Dengan senyum pahit, Omi berbalik dan terbang. Tidak lama setelah Omi pergi, Leng Tianling terbang keluar. Omi, kenapa kamu tidak membunuhnya? Leng Tianling bingung. Saya pikir kemungkinan saya membunuhnya dan menyesalinya akan lebih besar daripada tidak membunuhnya, jadi saya memilih untuk tidak melakukannya. Aduh, kamu sangat bodoh untuk menyerahkan posisi Kaisar Abadi yang telah kamu capai. Oh, mungkin begitu. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang menjauh. Leng Tianling juga menghela nafas dan mengikuti Omi pergi. 2441. Omi kembali ke rumah sementaranya. Raja Naga sibuk bertanya, Su Chen, bagaimana? Sukses. Ketika 10.000 valet Sage melihat Leng Tianling mengikuti Omi, dia mengerti dan membungkuk beri hormat kepada Kaisar Abadi. Dengan demikian, orang-orang lainnya, Lord of Destruction, Lord of Thunder Valley, dan Lord of the Biding Sun Palace, juga membungkuk, salam untuk Kaisar Abadi. Mata semua orang menunjukkan sentuhan kejutan. Omi melirik semua orang dan tersenyum. Apakah menurut kalian benar-benar penting bagiku untuk menjadi Kaisar Abadi? Kenapa? Apa maksudmu, Nak? Raja Naga Dao. Omi berkata, Tuan-tuan, sejujurnya, saya sudah menyerah menjadi Kaisar Abadi. Ah, Menteri, apakah kamu bodoh? Apakah kamu ditendang di kepala? Saudara Menteri, bukankah kamu selalu bermimpi menjadi Kaisar Abadi apa? Semua orang, Anda dan saya, menyatakan perbedaan pendapat tentang masalah ini. Saya tahu bahwa Anda semua merasa kasihan pada saya, dan bahkan, beberapa kebingungan dan bahkan kemarahan atas pengabaian saya. Saya mengerti semuanya. Muqianji berkata, Omi, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu, dan aku yakin kamu punya alasan bagus. Umi tersenyum kecil. Gao Xiaolian berkata, Omi, ceritakan alasanmu. Alasannya sederhana. Pertama, untuk mendapatkan hati Hong Meng, Anda harus membunuhnya. Kedua, setelah mendapatkan hati Hong Meng, Anda menjadi Kaisar Abadi, dan tugas Kaisar Abadi adalah menjaga tiga alam, dan tidak bisa lagi melakukan apa yang diinginkannya. Dia selalu harus khawatir tentang stabilitas ketiganya. Alam, dan jika tiga alam runtuh, aku akan mati. Ketiga, saya mengelola tiga alam setiap saat dan saya harus melepaskan kesempatan untuk terus berkultivasi ke atas sepanjang hidup saya untuk bekerja keras demi tiga alam.
Jika suatu hari saya lelah dan ingin istirahat, maaf, saya bisa, kecuali saya terbunuh dan posisi Kaisar Abadi beralih ke orang lain. Saya akan selamanya terkunci di posisi itu. 3 alasan ini cukup bagi saya untuk menyerah. Semua orang mendengarkan dan menganggukkan kepala. Dengan kepribadian Omi, menjadi Kaisar Abadi hanyalah kesenangan sesaat, dan selama puluhan juta tahun, Omi pasti akan menjadi gila. Namun, posisi Kaisar Abadi tidak memiliki pilihan keluar, kecuali dibunuh oleh orang lain. Pada saat itu, Raja Tua Orang Hijau berkata, Saudara Chen, jika Anda tidak ingin menjadi Kaisar Abadi, maka Anda dapat membiarkan orang lain menjadi dia, misalnya Raja Naga, atau kerabat terdekat Anda atau orang lain. Sesuatu. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama-tama, saya tidak yakin siapa yang membunuhnya yang akan menggantikannya. Bagaimana jika tidak, saya akan membiarkan Raja Naga membunuhnya, dan sebagai hasilnya, itu masih berputar. Bahwa saya membunuhnya, maka saya akan kehilangan diri saya di dalamnya. Kedua, saya tidak berpikir itu menyenangkan untuk menjadi Kaisar Abadi. Hati Hongmeng Kaisar Abadi telah digunakan. Lebih dari 30 dewa perang sudah sangat kuat. Jika Raja Naga menjadi Kaisar Abadi, orang-orang di bawahnya semuanya lebih kuat dari dia, katamu, dan tetap menjadi ayam. Raja Naga tertawa, ini hanya sebuah contoh. Sebenarnya saya tidak memiliki keinginan untuk menjadi Kaisar Abadi. Senni berkata, meskipun Kaisar Abadi terus menjadi Kaisar Abadi sekarang, tetapi, Dewa Perang 3 Mata dan yang lainnya 1000 kali lebih kuat, Kaisar Abadi tidak dapat menangani mereka sama sekali lagi, saya yakin. Di masa depan, semua haknya sebagai Kaisar Abadi akan dikesampingkan. Dia adalah Kaisar Abadi hanya dalam nama, mempertahankan 3 alam masih menjadi tanggung jawab Anda, tetapi dia tidak dapat menikmati kekuatan kekaisaran tertinggi yang layak dia dapatkan. Pikirkan tentang itu, cukup tragis. Omi berkata, ini, semua adalah pilihannya. Ada satu hal lagi, Kaisar Abadi berjanji, untuk menobatkan saya sebagai Sage Agung Surga Tinggi. Posisi saya, lebih tinggi dari surga. Sage Agung Surga Tinggi, menarik. Saya pikir itu sudah cukup. Kaisar Abadi mencoba untuk menekan Dewa Perang di bawah tangannya. Saya harus mengandalkan saya, dan di masa depan, status saya akan sangat tinggi, di atas Kaisar Abadi. Saya tidak hanya tidak harus menjadi Kaisar Abadi dan terikat oleh itu, tetapi saya juga dapat menikmati status yang lebih tinggi daripada Kaisar Abadi. Mengapa tidak? Jadi begitulah. Omi memberi perintah. Semua orang berkemas dan dalam beberapa hari, ikut saya ke alam abadi. Kami akan menemukan sebidang tanah di alam abadi dan kemudian meningkatkan 10.000 dewa peringkat tinggi, dan kami akan memiliki hidup bebas. 3 hari kemudian, Omi membawa semua orang, termasuk 10.000 dewa peringkat tinggi yang dia bawa kembali dari daerah tak berpenghuni, ke alam abadi. Alam abadi telah kembali ke kejayaannya, tetapi banyak dari makhluk abadi yang dulu tinggal di alam abadi telah turun ke tanah. Jadi untuk sementara, alam abadi sangat kosong. Namun, bagus bahwa alam abadi sudah penuh sesak, jadi kesempatan ini diambil untuk mendistribusikan kembali wilayah berbagai kekuatan di alam abadi. Omi datang langsung ke Nine Heavens Divine Hall. Kaisar Abadi, Omi ada di sini. Dewa Perang melaporkan. Cepat keluar dan sambut dia. Kaisar Abadi sibuk membawa sekelompok Dewa Perang keluar dari istana untuk menyambutnya. Hanya saja, ketika Kaisar Abadi melihat Omi dengan puluhan ribu Dewa Perang peringkat tinggi, terbang dari kejauhan dengan awan hitam, hatinya bergetar. Dari mana Omi mendapatkan begitu banyak Dewa Perang peringkat tinggi? Orang harus tahu bahwa Kaisar Abadi hanya memiliki lebih dari 30 Dewa Perang tingkat tinggi di bawah tangannya selama ini. Faktanya, apa yang Kaisar Abadi tidak harapkan adalah bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, banyak dewa pertempuran peringkat tinggi telah tersedot ke dalam kekosongan luar dari peninggalan jahat yang tidak berpenghuni. Kaisar kecil memberi penghormatan kepada Sage Agung Surga Tinggi. Kaisar Abadi membungkuk. 30 atau lebih dewa perang di belakangnya juga menyembah. Dewa kecil memberi penghormatan kepada Sage Agung Surgawi yang tinggi. Omi tersenyum, tidak buruk Kaisar kecil, baru 3 hari sejak pengadilan abadi dikembalikan ke kejayaannya. Terima kasih, Sage Agung dari surga tinggi atas pencapaianmu. Tidak perlu sopan, itu juga, alam abadi kosong sekarang. Tinggalkan aku sebidang tanah terbaik, itu akan menjadi tempat tinggalku mulai sekarang. Yakinlah, High Heaven Great Sage, mereka yang turun ke Earth Immortal Realm setahun yang lalu tidak akan diizinkan untuk muncul sekarang. Tentu saja, mereka yang mampu masih akan bisa, dan itu memecahkan dilema kepadatan penduduk. Alam abadi, itu urusanmu, katamu sebelumnya, untuk menyegelku High Heaven Great Sage, kapan upacaranya akan diadakan? Sage Agung, yakinlah, setelah saya mengatur ulang dinasti dan memulihkan berbagai institusi pengadilan abadi, saya akan mengumpulkan semua abdi dalam baru dan mengumumkan masalah ini, sehingga seluruh pengadilan juga dapat mengetahui bahwa Anda adalah Sage Agung dari surga tinggi. Tidak buruk akan melakukan banyak hal. Ngomong-ngomong, kamu sekarang mengatur ulang dinasti, kamu pasti membutuhkan bakat khususnya. Di sini, aku punya banyak bakat, kamu dapat mengatur mereka untuk menjadi pejabat abadi juga. Kaisar Abadi berkata, orang-orang yang direkomendasikan oleh Sage Besar, Kaisar Kecil pasti akan membuat pengaturan yang baik. Terima kasih. Di masa depan, siapapun yang tidak patuh, kamu bisa datang kepadaku. Terima kasih, Great Sage. Kaisar Abadi sangat senang.
Sebelumnya, dia bermasalah. Sekarang Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Angin dan Api, Dewa Perang Celah Ungu dan sebagainya, lebih dari 30 Dewa Perang, jadi kuat tidak bisa menanganinya lagi. Di masa depan, ketika mengelolanya, itu pasti akan melawan Yang Danyin, sementara dia tidak berdaya, tidak yakin apa yang harus dilakukan di masa depan. Sekarang, untuk mendengar kata-kata Omi, dia merasa lega. 30 atau lebih dewa perang di belakang Kaisar Abadi tertekan di dalam, mengutuk Omi karena ikut campur dalam urusan mereka. Jika tidak, mereka akan dapat berjalan menyamping di alam abadi di masa depan. Dan apa yang bisa dilakukan Kaisar Abadi kepada mereka? Jika Omi ikut campur, mereka harus dengan patuh mendengarkan perintah Kaisar Abadi. Omi bertanya, baru-baru ini apakah Niansi datang menemuimu? 2442. Tidak, kurasa air pasang tidak akan membunuhmu. Akan, kata Kaisar Abadi. Kenapa? Tidak ada alasan. Sejujurnya, jika bukan karena wajah Niansi sebelumnya, aku mungkin akan mencoba meminta seseorang seperti Raja Naga atau Leng Tianling datang dan membunuhmu. Itu karena kamu adalah ayah Niansi dan orang lain. Alasan aku tidak membunuhmu. Wajah Kaisar Abadi bergetar dan berkata, Niansi percaya bahwa aku membunuh ibunya. Sepertinya kamu belum melihat istrimu. Kembali ke High Heaven Sage, Ibu Abadi sudah mati. Mengapa? Ada banyak alasan. Tetapi pada akhirnya, itu dinodai oleh Raja Naga. Omi menghela nafas, pahami aku juga bertanggung jawab untuk ini. Dan ketika aku melihat Niantides di masa depan, biarkan dia datang kepadaku, dan aku akan mengembalikannya sebagai ibu yang hidup dan bernafas sebagai cara untuk menebus kerusakan yang aku alami. Telah dilakukan padanya. Bagaimana mungkin? Omi berkata, apakah Anda tahu metode pemurnian tubuh bantal teratai? Apa? Bagaimana Anda tahu ini? Kaisar Abadi terkejut, karena dia juga mempraktikkan ini. Tetapi sayangnya, dia tidak berhasil sama sekali. Saya hanya tinggal selangkah lagi dari kultivasi metode pemurnian tubuh teratai menuju kesuksesan besar. Setelah itu, saya dapat secara resmi mulai membangkitkan semua orang yang saya cintai. Betulkah? Tentu saja. Kaisar Abadi sibuk berkata, kalau begitu, bisakah kamu membantuku menghidupkan kembali beberapa orang? Omi tertawa, mengapa saya harus membantu Anda? Saya sangat baik membiarkan Anda terus menjadi Kaisar Abadi. Dan sejujurnya, saya bahkan tidak tahu mengapa saya begitu baik kepada Anda. Sage Surga Tinggi, jika Anda bersedia membantu saya membangkitkan beberapa orang, saya bersedia memberi Anda batu ilahi Hongmeng. Apa batu surgawi Hongmeng? Sage hebat, kamu tidak tahu itu, kan? Bahan apa yang akan kamu gunakan untuk membangkitkan orang yang kamu cintai? Akar teratai. Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya. Akar teratai hanya bahan kelas terendah, sangat rapuh, dan bahkan jika Anda memperkuatnya setelah itu tidak akan dapat dibandingkan dengan tubuh daging asli. Jika Anda menggunakan batu surgawi Hongmeng, maka kekuatan daging halus akan setidaknya sekuat daging Dewa Luo Jin Agung, dan batu surgawi Hongmeng, yang dapat sepenuhnya diubah menjadi daging, bahkan, lebih baik dan lebih berharga daripada daging asli kita. Oh ya, tentu saja, jika aku berbohong padamu, aku tidak akan mati dengan baik. Omi tertawa, berapa banyak batu Hongshen yang kamu miliki? Kira-kira, kamu bisa memperbaiki 100.000 orang. Dan itu sudah cukup, ya, jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan membantumu membangkitkannya. Terima kasih, High Heaven Sage atas hadiahnya. Setelah itu, Omi terbang, dan Omi langsung mendominasi pulau besar yang melayang, yang berukuran sekitar 100.000 km persegi. Area yang sangat luas, semuanya milik Omi, terlalu mewah. Di masa lalu, pulau melayang ini bisa menampung setidaknya 5 juta orang. Omi berkata, mulai sekarang, pulau levitasi ini, berganti nama menjadi Pulau Gaotian, milik wilayah pribadi Petapa Agung Gaotian. Ya, Kaisar Abadi menganggukkan kepalanya berturut-turut. Omi segera memerintahkan puluhan ribu abadi peringkat tinggi di bawah tangannya untuk mulai menggelar pembangunan rumah, yang terlalu cepat dengan kemampuan abadi. Dalam waktu kurang dari sebulan, sebuah rumah mewah yang sebanding dengan pengadilan abadi dibangun. 10.000 keabadian tingkat tinggi itu adalah penjaga pribadi Omi, melindungi keselamatan Pulau Surga Tinggi. Keluarga Omi seperti seorang kaisar. Umumnya, berada di pusat Pulau Takata. Omi, manusia fana, bercampur aduk sampai saat ini, bisa dianggap baik-baik saja. Setelah semuanya beres dan stabil di alam abadi, Omi mulai berkultivasi metode tempering tubuh pelet teratai. Dia harus berlatih sedikit terakhir. Setelah itu, dia bisa mulai membangkitkan orang yang dicintainya yang telah meninggal karena usia tua. Sekitar 3 bulan kemudian, Omi mengakhiri retretnya. Akhirnya, saya benar-benar mempraktikkannya. Omi tersenyum acuh tak acuh dan berkata dalam hati, istri dan anak-anak saya dari alam fana, saya telah membuat Anda menunggu. Saatnya bagi keluarga kita untuk bersatu kembali, dan kemudian, untuk bersama. Selama-lamanya, Omi sedang dalam perjalanan ke Kaisar Abadi untuk membuatnya menyerahkan batu Hongxi. Saat itu, Omi tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari Kaisar Abadi, Sage Tinggi Surga, selamatkan aku. Alis Omi bergerak, mungkinkah Niansi datang untuk membunuhnya? Benar saja, bahkan sebelum Omi keluar dari gerbang, Kaisar Abadi langsung terbang. Sage Surga Tinggi, kamu harus menyelamatkanku, Niantides ingin membunuhku. Kaisar Abadi berlutut dan memohon pada Omi. Omi berkata, aku baru saja akan mencarimu, aku sudah berlatih, jadi kamu bisa memberiku batu surgawi Hongmeng.
Tapi, Niansi ingin membunuhku. Jangan khawatir, aku di sana, dia tidak bisa membunuhmu. Kebutuhan terbesar Omi saat ini adalah batu surgawi Hongmeng. Pada saat itu, Niansi datang. Niansi berkata, Omi, kau bunuh dia atau biarkan aku membunuhnya. Mata Nianse dipenuhi amarah dan berkata, Omi tersenyum, Nianse, lama tidak bertemu. Omi, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu ramah dengan saya, karena saya akan membunuh Raja Naga nanti. Jangan mempersulit Anda untuk memilih saat itu. Apa? Bunuh Raja Naga? Ya, Raja Naga telah mencemarkan ibuku, dia harus mati. Omi sibuk berkata, ibumu, aku akan membantumu bangkit. Bahkan jika kamu membangkitkan ibuku, aku masih harus membunuh Raja Naga. Niansi tanpa ampun. Omi berkata, Niansi, kenapa kamu begitu keras kepala? Niansi sangat marah. Dia adalah ibuku, orang yang mencemarkan ibuku, apa alasanku untuk tidak membunuhnya? Omi berkata, ya, dia adalah ibumu, tetapi ibumu, apakah menurutmu dia semacam bunga teratai putih, suci tak tertandingi? Tidak, aku juga tidak takut membuatmu kesal, ibumu, terus terang, adalah jalang. Omi, kamu, Niansi, maafkan aku tidak berbicara omong kosong, dan aku mengatakan yang sebenarnya, ibumu kejam dan kejam, dapatkah kamu menyangkalnya? Ketika ibumu masih muda, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menipu Raja Naga untuk tujuannya sendiri, dapatkah kamu menyangkal itu? Kamu hanya tahu apa yang telah dilakukan Raja Naga terhadap ibumu, tetapi kamu tidak peduli apa yang telah ibumu lakukan kepada orang lain. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat, ibumu akan dikotori oleh Raja Naga, itu adalah sebab dan akibat, itu hanya bentuk penyelesaian permusuhan antara Raja Naga dan dia. Omi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah orang seperti itu. Yang benar adalah ini, kamu membunuh Raja Naga, dan suatu hari di masa depan, putra Raja Naga akan kembali untuk membalas dendam padamu, karena kamu adalah musuhnya yang membunuh ayahnya. Dia juga punya alasan mengapa dia harus membunuhmu, ini juga merupakan bentuk sebab akibat. Nancy, ayo hentikan masalah ini, tidak ada gunanya melanjutkan. Selain itu, aku sudah berjanji untuk membantumu membangkitkan Ibu Peri. Niansi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Raja Naga harus mati. Omi berkata, kalau begitu, silakan bunuh Raja Naga, aku tidak akan menghentikanmu untuk membunuh Raja Naga. Kamu benar-benar tidak akan menghentikannya. Jangan hentikan aku memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Naga, aku juga memilikinya denganmu, dan tidak baik bagiku untuk membantu siapapun. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Raja Naga, aku tidak akan membantumu. Membangkitkan Ibu Peri, jika tidak Anda akan memanfaatkan hal baik apapun. 2443. Kamu, Nianxie menatap dengan depresi. Jangan menatap, hanya itu yang bisa aku lakukan. Sangat adil, meskipun kamu wanitaku, Raja Naga juga kakek dari Aobao juga wanitaku, dan mati untukku. Kaisar Abadi sibuk berkata, Nianxie, kamu memutuskan sendiri. Bagaimanapun juga aku tidak peduli, Sage Agung telah berjanji untuk membantuku membangkitkan beberapa kerabatku. Di antara mereka, ada istri dan putraku sebelum aku menjadi Kaisar Abadi. Omi berkata dalam hatinya, Kaisar Abadi ini juga sangat baik, implikasinya adalah tidak masalah jika Ibu Abadi dibangkitkan atau tidak, dia memiliki istri yang terikat. Nianxie berkata, Omi, jangan ancam aku, dalam kasus terburuk aku akan berlatih metode kebangkitan sendiri. Haha, Nianxie, kamu tidak bisa mempraktekkannya. Pertama-tama, kamu bahkan tidak tahu tentang metode ini. Dan kedua, di dunia ini, kurasa hanya aku yang bisa berhasil mempraktikkannya. Saya tidak percaya bahwa hanya Anda yang dapat mengolahnya dengan sukses. Omi berkata, langkah terpenting dalam kebangkitan adalah merekrut jiwa. Bisakah Anda merekrut jiwa? Jika jiwa belum hanyut dan baru saja mati, maka memang mungkin, tetapi jika jiwa sudah mati, Anda bangkit kembali. Sial, dan kenapa kamu bisa? Kata Nianxie tidak yakin. Apakah Anda percaya bahwa ada ruang 3 dimensi sejati di dunia ini? Saya di sana, saya punya teman. Nancy tampak setengah hati. Nianxie, jika kamu ingin membunuh cepat, aku akan mulai membangkitkan orang yang kucintai. Sebenarnya, bahkan jika Nianse membunuh Raja Naga, Omi masih bisa dibangkitkan. Namun, Anda harus bergegas untuk membunuh, karena Omi pasti akan membangkitkan mantan pemilik cermin pembalik bersamanya. Dan jika Anda membangkitkannya juga, maka tidak akan ada cara untuk membangkitkannya sejak saat itu, hanya ada satu kesempatan. Bunuh saja. Nianxie segera terbang. Omi tidak mempedulikannya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah memperbaiki satu tubuh lagi. Omi berkata kepada Kaisar Abadi, Kaisar kecil, cepat dan ambil batu surgawi Hongmeng. Sage hebat, maukah Anda benar-benar membantu saya membangkitkan beberapa kerabat saya? Berapa banyak yang ingin kamu bangkitkan ketika Great Sage ini mengatakan dia akan melakukannya? Tidak terlalu banyak, 3 sudah cukup. Oke, aku akan membantumu bangkit dulu. Kata Omi. Terima kasih. Alasan utama Omi untuk membantu Kaisar Abadi bangkit terlebih dahulu adalah untuk melatih keterampilannya. Setelah itu, Omi memulai jalan menuju kebangkitan. Menurut deskripsi Kaisar Abadi, Omi membantunya membangkitkan 3 orang. 1 adalah istri bangsawannya, 1 putranya, dan 1 putrinya. Semuanya adalah kerabat terdekatnya sebelum dia menjadi Kaisar Abadi. Dan mungkin, dalam hati Kaisar Abadi, ketiga orang ini adalah kerabatnya yang paling penting. Ah Tian, apakah itu benar-benar kamu?
Istri terikat Kaisar Immortal menangis. Kaisar Abadi juga menangis dan mengangguk. Wuhu, ini aku, Jun, ini aku. Omi menyipitkan matanya, belum pernah melihat luapan emosi yang begitu tulus dari Kaisar Abadi. Ayah, ayah. Putra dan putri Kaisar Abadi juga berteriak kegirangan. Omi melihat bahwa putri Kaisar Abadi itu cukup terlihat dan memiliki sosok yang baik. Omi memiliki pandangan yang jelas tentang itu, karena setiap kebangkitan, dalam keadaan awalnya, tidak berpakaian. Kaisar Abadi menangis. Asui Ahsan, kamu penting untuk hidup. Seorang ayah, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang berpelukan. Omi berkata, Kaisar kecil, biarkan mereka berpakaian dulu, telanjang di depanku membuatku tertekan. Istri dan putrimu baik-baik saja, tetapi kamu, putramu, pria dewasa yang berayun di depanku, itu benar-benar membuat saya sakit. Kaisar Abadi sibuk berkata, ya, Sage Agung benar dalam mengingatkan saya. Jadi, Kaisar Abadi panik untuk melepas pakaian mereka. Tentu saja, mereka bertiga juga buru-buru menutupi bagian penting mereka. Putri Kaisar Abadi itu, Asui, dengan 2 mata hitam juga menatap Omi untuk sementara waktu. Omi tersenyum sedikit padanya, tapi tak disangka, Asui tersipu untuk sesaat. Istri Kaisar Abadi bertanya, Atian, siapa dia? Chun, namanya Omi, dan dialah yang membantuku membangkitkan kalian. Terima kasih, dermawan. Omi mengangguk dan membiarkan mereka pergi. Omi hendak membangkitkan orang yang dicintainya. Dalam hati Omi berkata, siapa yang harus kubangkitkan duluan? Kalau begitu mari kita mulai dengan sekolah naga ilahi. Omi mulai menyempurnakan tubuhnya. Dalam waktu sekitar 1 jam, ia akan dapat berlatih menjadi tubuh. Tentu saja, tubuh awal tidak memiliki penampilan pria atau wanita. Mereka semua seperti patung. Hanya setelah undet masuk, tubuh itu akan langsung berubah menjadi manusia. Penampilan itu berubah menjadi besar atau kecil, tua atau muda. Itu tergantung pada sejauh mana kehalusan Omi dalam tubuh. 1 jam kemudian, ayah manusia pertama sekarang, Tuan Omi, suami Yan Xinyi di alam fana. Patung, yang tiba-tiba berubah, dan seorang pria telanjang muncul, adalah Tuan Omi. Di mana ini? Guru, mari kita berpakaian dulu. Omi, Windy. Ya, Guru, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya di 3 ruang kosong bahwa saya akan membangkitkan Anda. Fenger, kamu benar-benar melakukannya. Tuan, cepat berpakaian, istrimu menunggumu di luar pintu. Aku masih harus terus menyempurnakan tubuhku, kamu yang pertama dibangkitkan. Tentang semua yang ada di sini, tentu saja seseorang akan memberitahumu. Omi tidak banyak bicara, tuannya berjalan keluar dari pintu dan melihat banyak orang berdiri di luar. Namun, tidak ada wajah yang dikenalnya, hanya ada 2, satu Yan Xinyi, dan satu lagi, agak seperti penyihir Muqianji dulu. Suami, Yan Xinyi menangis dan menerkamnya. Omi, di sisi lain, terus memperbaiki tubuhnya. Yang kedua dibangkitkan adalah ibu kandung Omi di alam fana, dan namanya adalah Kiao Sui. Usia Omi membangkitkan Kiao Sui adalah sekitar waktu mereka bertemu, dan dia masih dianggap sebagai wanita parubaya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tempat ini. Ibu, ini Honger. Teriak Omi. Tidak ada omong kosong. Omi melanjutkan untuk membangkitkan orang ketiga. Ayah kandungnya di alam fana, bernama Sang Min. Ayah Honger akhirnya membangkitkanmu. Omong kosong setelah itu tidak lagi rincin. Omi kemudian melanjutkan untuk membangkitkan orang keempat. Kinren, adik perempuan seniornya. Wanita ini adalah wanita pertama yang Omi cintai dalam hidupnya. Wanita cinta pertamanya. Usia di mana Omi membangkitkan adik perempuannya adalah sekitar 24 atau 25. Omi tidak membiarkannya dibangkitkan menjadi 18 atau 19, karena setelah itu ada putri, putra, cucu, dan sebagainya yang akan dibangkitkan. Akan sedikit aneh jika dia terlalu muda. Tentu saja, Omi tidak ingin membuatnya terlalu tua. Untuk alasan yang kita semua mengerti, sekitar 24 atau 25 tahun akan baik-baik saja. Ini dia. Seorang pria telanjang muncul di depan Omi. Omi bersemangat, Reyer. Omi berpikir bahwa dia seharusnya tidak bersemangat setelah sekian lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Reikin benar-benar berdiri di depannya, Omi masih sangat bersemangat. Mungkin, tidak ada wanita yang dia temui nanti di alam abadi spiritual yang tak terlupakan seperti mantan istrinya. Bersambung.